Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hila Waladatun Aminah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan surah An-Nur ayat 33 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yasta'fif mbok yo menahan diri alladzi utawi wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladzi nikaha ing nikah hatta yuwani Allahu sehingga nyuguhno sinten Allah min fadlihi sebab keutamaane Allah walladzina utawi wong akeh ya betaguna nyuprih sapa alladzi alkitaba ing kitab mimma saking barang malakat kang duweni aimanukum apa aimanukum tangan kanan fakatibuhum gawe yo akad in alimtum yen to lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam malakat aymanukum iku khairun kebagusan wa atuhum lan nekakno min malillahi saking hartane Allah alladzi utawi wong akeh iku atakum nekani sira kabeh wala tukrihu lan aja maksa sira kabeh fatayatikum ing budak sira kabeh alal bioi ing atase nglakoni zina in aradna yen to ngarepno sapa sira tahasuna ing jaga lita betahu krana golek aroda hayati dunya areng kehidupan dunia waman utawi sapa wong yukrihunna maksa sapa man fa innallaha mongko satemene Allah mimbadi ikrahihinna saking sakwise pemaksaan iku wafurun dat kang ngapura rahimun kang welas asih kelawan budak wanita. Tafsir dari ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya. Maksudnya mereka yang tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk menikah hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina, sehingga Allah memampukan mereka, memberikan kemudahan kepada mereka dengan karunia-Nya hingga mereka mampu menikah. Dan orang-orang yang menginginkan perjanjian, lafal al-kitabah bermakna al-mukatabah, yaitu perjanjian untuk memerdekakan diri di antara budak-budak yang kalian miliki, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Maka hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, artinya dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk berusaha yang dihasilkannya kelak dapat membayar perjanjian kemerdekaan dirinya. Sigot atau teks perjanjian ini misalnya seorang pemilik budak berkata kepada budaknya, aku memukatabahkan kamu dengan imbalan 2000 dirham selama jangka waktu 2 bulan. Jika kamu mampu membayarnya, berarti kamu menjadi orang yang merdeka. Kemudian budak yang bersangkutan menjawab, saya menyanggupi dan mau menerimanya. Dan berikanlah kepada mereka. Perintah di sini ditunjukkan kepada para pemilik budak sebagai sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian, berupa apa-apa yang dapat membantu mereka untuk menunaikan apa yang mereka harus bayarkan kepada kalian. Di dalam lafal al-lito terkandung pengertian meringankan sebagian dari apa yang harus mereka bayarkan kepada kalian, yaitu dengan menganggapnya lunas. Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian, yaitu sahaya wanita milik kalian, untuk melakukan pelacuran berbuat zina, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, memelihara kehormatannya dari perbuatan zina.
Adanya keinginan untuk memelihara kehormatan inilah yang menyebabkan dilarangnya memaksa, sedangkan syarat di sini tidak berfungsi sebagaimana semestinya lagi karena kalian hendak mencari atau melalui paksaan itu keuntungan duniawi. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay karena dia memaksa hamba-hamba sahaya perempuannya untuk berpraktek sebagai pelacur demi mencari keuntungan bagi dirinya, dan barang siapa memaksakan mereka maka sesungguhnya Allah kepada mereka yang telah dipaksa itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna lan teman-teman was nurono ingsun ilaihi marang sira kabeh ayatan yang bira-bira ayat mubayyinatin kang jelasno. Bermasalah memberikan contoh minal ladina saking ngomong halau lewat mingka balikum saking atine sira kabeh wa mau idotan lan dadi peringatan lil muttaqina kedukang takwa. Penjelasan tafsir dari ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan, dapat dibaca mubayyinatin dan mubayyinatin. Artinya telah dijelaskan di dalamnya hal-hal yang telah disebutkan tadi dan contoh-contoh yakni berita yang aneh, yaitu berita tentang Siti Aisyah dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, maksudnya sama jenisnya dengan berita-berita mereka dalam hal keanehannya, seperti kisah mengenai Nabi Yusuf dan Siti Maryam, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi Allah Ta'ala iku nurus samawati dat kang madani langit wal ardi lan bumi, masalu nurihi perumpamaane nure Allah kami skatin Allah dari lampu fihi yang dalam miskah iku misbahun pijar al misbahu utawi lampu fi zujajati yang dalam kaca utawi mutiara al zujajatu utawi kaca ka'annaha kaya satu mini zujajah kau kaba iku bintang diriyun kang banget terangi tawa koda kang dinyalani min saking minyak iku sajaratin wit mubarakatin kang barokah zaitunatin kang den minyai la sarkiyatin ora arah timur wala gurbiyatin lan ora arah barat. Yakadu zaituha utawi zujajah iku yudiu minari walau lam yamsaskum lamun orang itu iku narun geni nurun utawi cahaya ala nurin ing atase cahaya kamuneh yahdi nuduno sapa Allah linurihi krana cahaya man utawi sapa wong yashau kang ngarepno wayat ribu lan gawe contoh sinten Allah al amsalu ing pira-pira contoh linasi marang manungsa wa wallahu hale utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-wici iku alimun dat kang maha welas. Tafsir ayat 34. Allah cahaya langit dan bumi, yakni memberi cahaya langit dan bumi dengan matahari dan bulan. Perumpamaan cahaya Allah, sifat cahaya Allah di dalam kalbu orang-orang mukmin adalah seperti miskat yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca yang dinamakan lampu lentera atau kandil.
Yang dimaksud al-misbah adalah lampu atau sumbu yang dinyalakan, sedangkan al-miskat artinya sebuah lubang yang tidak tembus. Sedangkan pengertian pelita dari kaca maksudnya lampu tersebut berada di dalamnya. Kaca itu seakan-akan cahaya yang terpancar darinya. Bintang yang bercahaya seperti mutiara, kalau dibaca diriyun atau diriyun, berarti berasal dari kata ad-dar'u yang artinya menolak atau menyingkirkan. Dikatakan demikian karena dapat mengusir kegelapan, maksudnya bercahaya. Jika dibaca durriyun dengan mentasdidkan huruf ra, berarti mutiara, maksudnya cahaya seperti mutiara yang dinyalakan. Kalau dibaca tawaqoda dalam bentuk fi'il madhi, artinya lampu itu menyala. Menurut suatu qiraat dibaca suatu dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu tauhidu. Menurut qiraat lainnya dibaca yuqadu, dan menurut qiraat yang lainnya lagi dapat dibaca tuqadu. Artinya kaca itu seolah-olah dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, akan tetapi tumbuh itu di antara keduanya sehingga tidak terkena panas atau dingin yang dapat merusaknya. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Mengingat dirinya minyak itu cahaya yang disebabkan di atas cahaya api dari pelita itu, makna yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah petunjuknya kepada orang mukmin. Maksud dari itu adalah cahaya di atas cahaya iman. Allah membimbing kepada cahayanya, yaitu kepada agama Islam, siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat, yakni menjelaskan perumpamaan bagi manusia supaya dapat dicerna oleh pemahaman mereka, kemudian supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya sehingga mereka mau beriman. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, antara lain ialah membuat perumpamaan ini. Penjelasan ayat ke-36. Di rumah-rumah Allah maksudnya masjid-masjid. Lafal fi buyutin bertakluk kepada lafal yusabihu yang akan disebutkan nantinya, yang Allah telah memerintahkan supaya memuliakan, yakni diagungkan dan disebut namanya di dalamnya dengan mentauhidkannya, bertasbih. Dapat dibaca yusabahu artinya dibacakan tasbih dalam sholat. Dapat pula dibacakan yusabihu yang artinya membaca tasbih dalam sholat kepada Allah di dalamnya. Pada waktu pagi, lafal al-ghudawwi adalah masdar yang makna al-ghudawati artinya pagi hari, dan waktu patang, waktu sore sesudah matahari tergelincir. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.